Sebagian besar dari kita, bahkan kalau kita lihat datanya ya, Indonesia itu salah satu negara terendah dan bacanya, termasuk kita di Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara tentang membaca ajaran agama kita. Ya, jadi belajar, jadi kader-kader itu yang punya punya jiwa-jiwa kepemimpinan yang harus diasah setiap hari. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus begitu. Ya, sekarang kursi depannya kosong. Dimanapun ada kegiatan pasti orang takut duduk di depan. Padahal pemimpin itu pasti selalu di depan, walaupun kadang-kadang di belakang. Ya, dia dorong-dorong sedikit. Tapi lebih sering di depan. Kita lanjutkan ya. Boleh saya lanjutkan? Oke, pertama, kenapa kita harus mengikuti akun-akun tadi? Satu, kita harus akui sama-sama kita malas membaca. Ada yang punya hobi membaca? Membaca 70%. Yang tidak suka 70% senang membaca. Oke. Baca di hati saja. Baca buku ya, buku. Oke. Sebagian besar dari kita, bahkan kalau kita lihat datanya ya, Indonesia itu salah satu negara terendah dan bacanya, termasuk kita di Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara tentang membaca ajaran agama kita. Makanya saya sampaikan bahwa satu, kita harus sadar dulu bahwa pengetahuan tentang keagamaan itu penting. Ada yang senang belajar agama? Ya? Pasti sedikit-sedikit. Kenapa? Di dalam masyarakat itu sampai saat ini pemikirannya itu hanya orang-orang tertentu saja yang wajib memperdalam ajaran agama. Pemangku, ya, suligih, atau mahasiswa yang kuliah di kampus agama, baru seolah-olah dia wajib belajar agama. Sedangkan yang lain tidak peduli. Ya, yang lain seolah-olah ngapain? Apalagi kitab suci kita itu totalnya tampun. Regueda saja itu dari Mandala 1 sampai Mandala 10 itu paling segini. Baru Regueda, belum diatur Weda, Asarwa Weda, Sama Weda. Kita lengkap punya. Tetapi pernah kita baca? Punya kitab suci dulu? Punya? Punya ya? Pernah dibaca? Pernah? Pernah. Itulah kondisi kita sekarang. Ya. Jadi kondisi kita sekarang itu seperti ini. Ada satu tulisan yang selalu saya kutip ya. Jadi dikatakan umat Hindu sekarang itu seperti bebek yang kelaparan menunggu padi. Kenapa? Kita punya semuanya. Teman-teman yang mau belajar kepemimpinan, kita punya kitab Niti Sastra. Teman-teman yang mau belajar tentang kesehatan, pengobatan, ada kitab Ayurveda. Kalau mau belajar tentang apa lagi ya? Ilmu perbintangan, ada kitab Jodhisa. Semuanya ada. Tapi tahu tidak. Contoh, setiap kita belajar agama, pasti kita sering sekali belajar tentang konsep Trihikara. Ya, pernah dengar ya? Di antara kita, berapa yang tahu di mana, di Weda mana kita atau yang menjelaskan tentang Trihikara itu? Ya. Kalau kita melakukan dialog dengan agama lain, ketika kita ditanya tentang sumber-sumber sastra kita, KO. Karena budaya kita tidak seperti teman-teman di negara lain. Dia dari kecil sudah dikenalkan bagaimana cara membaca isi kitab sucinya. Sedangkan kita, ya, kalau tidak kuliah di kampus itu tidak mungkin dapat kesempatan belajar bahasa
kitab suci kita itu menggunakan bahasa Sanskerta. Nah kita umatnya tidak tahu bahkan aksaranya. Yang mana aksara kal, yang mana aksara gal. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti kita tidak tahu abjad. Indonesia A B C sampai Z. Nah kita di Sanskrit kita tidak tahu itu. Bagaimana kita mau tahu isi pustaka sucinya kalau hurufnya saja kita tidak tahu? Nah untungnya sekarang sudah diterjemahkan ke dalam tulisan Latin, kemudian sudah ada bahasa Indonesia, kemudian ada uraiannya. Tapi masih juga kita malas membaca. Padahal di dalam ajaran agama itu, di dalam Canakya di sastra itu disampaikan bagaimana kita ditawarkan untuk belajar agama satu demi satu, sedikit demi sedikit. Isilah satu harimu dengan membaca satu sloka. Tidak bisa satu sloka setengah sloka. Tidak bisa setengah seperempat. Tidak bisa seperempat satu kata. Tidak bisa satu kata satu huruf satu hari. Sebegitu fleksibelnya agama kita. Tetapi tidak ada minat dari kita mau belajar agama. Ya? Tulisan dia, tahu tulisan dia? Ya. Kita diminta untuk 3 kali melakukan persembahyaan dalam satu hari. Ada yang full setiap hari 3 hari. Ya. Sudah tidak diskon itu. Kadang mintanya 1 hari sekali saja. Atau mungkin ada yang sebulan sekali saja pas purnama saja 5 aturan. Pas maturan itu tetagihan sih kan gede, minta sugih, segar dan lain sebagainya. Mana utara yang mau itu? Tumben menghadap tiba-tiba Tuhan. Biasanya kita kembali kepada Tuhan itu 1 dalam keadaan sakit, 2 karena banyak masalah. Ya? Kalau sudah sakit baru ingat 1. Atau dalam banyak masalah, barulah Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya seperti ini? Tapi dalam sehari-hari kita disuruh sembahyang 3 kali saja kita tidak diskon berapa kali lipat. Kadang purnama bilang baru turun. Benar nggak? Saya yakin kadang-kadang yang ada tidak begitu. Apalagi Pak Ketua ini saya bersama beliau dalam beberapa bulan kemarin, beliau itu sangat luar biasa. Kita belanja ya. Buat apa ya? Ya? Teman-teman KMADI pasti sudah berkali-kali melaksanakan kegiatan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Di dalam sastra kita bisa belajar kepemimpinan dari itihasa. Bagaimana seorang pemimpin harus seperti sang Prabu Dasarata. Ya, buruk sila yang beda, bakti yang dewa, tar malupeng putra puja. Jadi kenapa dia begitu bijaksana? 1, karena dia paham isi pustaka suci. Ya, hormat terhadap para dewa dan tidak lupa dengan leluhur. Secara konsep sudah sangat mulia. Kita juga bisa belajar pemimpin dari Rama. Kopi ada. Rama itu punya gelar Arya Purushotama, manusia sempurna. Kita juga bisa belajar dari kisah Mahabharata. Yudhistira. Bagaimana menjadi pemimpin yang berani seperti Bima. Konsepnya sudah melambang buana. Pertanyaannya, pemimpin sekarang ada tidak yang menggunakan konsep itu? Ya. Di dalam Ramayana kita diajarkan konsep Astabrata. Bagaimana menjadi pemimpin yang berani, ya, bagaimana menjadi pemimpin yang selalu menerangi seperti sang surya, tidak delegasi. Tapi pertanyaannya, terrealisasi tidak konsep itu. Toh yang kita lihat sekarang pemimpin-pemimpin kita korupsi, ya, otomatis dia sudah melanggar dari ajaran agama. Dan juga konsep-konsep yang lain. Nah, artinya teman-teman ini sebagai kader-kader yang lain harus aktif
berperan untuk merealisasikan. Jangan cuma ngomong saja. Ya. Kalau cari orang yang pintar ngomong gampang, tapi orang yang benar-benar mau bekerja sesuai dengan apa yang diucapkan itu susah. Ngomongnya A, perilakunya B. Ya. Nah hari ini goal kita hari ini adalah membuat konten singkat, menyampaikan pesan-pesan ajaran Dharma. Kenapa? Siapa yang berpegang teguh pada ajaran Dharma, maka Dharma itu sendiri akan melindungi. Dharma Raksa Tirasika.